Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, anak solih dan solihah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Afwan. Baik anak solih dan solihah, bertemu kembali di dalam pembelajaran buku tematik 5A. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, mari bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Qobla ta'lim hayya naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah dimulai dengan membaca doa. Selanjutnya, sebelum kita belajar, siapa yang sudah sholat duha? Saya. Iya, terima kasih bagi yang sudah melaksanakan sholat duha. Ya, anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar buku tematik 5A dengan fokus pembelajaran IPS, yaitu tentang peta Indonesia. Selanjutnya ada PPKN, yaitu tentang gotong royong. Dan terakhir ada IPA, yaitu alat gerak hewan, vertebrata dan avertebrata. Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bukan itu saja, bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Indonesia mempunyai berbagai pulau, yaitu diantaranya mempunyai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara, dan satu lagi yaitu Pulau Papua. Ya, baik anak solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar fokus pembelajaran PPKN. Kalian bisa membukanya di halaman 52. Baik, selanjutnya kita akan belajar fokus pembelajaran IPA. Bisa dibuka halaman 62. Yuk, kita bersama-sama simak video berikut ini. Hewan dibagi menjadi dua, ada dua golongan ya. Yang pertama adalah avertebrata dan yang kedua adalah vertebrata. Avertebrata, A berarti tidak memiliki tulang belakang karena berasal dari bahasa Latin ya, A tidak memiliki tulang belakang. Kemudian tubuhnya bentuknya lebih sederhana ya. Hewan ini biasanya ada hewan yang bersel satu, amoeba misalkan, kemudian hewan berpori, porifera, kemudian hewan berongga, cacing, hewan lunak, yang lunak-lunak seperti cumi ya, kemudian gurita itu juga sama ya. Kemudian hewan berkulit duri dan hewan berkaki beruas-ruas, itu kelompok hewan avertebrata ya, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan vertebrata, yaitu hewan yang tadi tidak memiliki tulang belakang, berarti ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Tulang belakang ini ada di bagian dari kepala sampai tulang ekor ya. Itu kalian punya di sini, coba diraba ya, di belakang itu ada tulang belakang namanya. Kemudian biasanya ya otak dilindungi oleh tengkorak yang keras ya. Itu ciri-ciri hewan avertebrata. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Apa simetris bilateral ya? Bentuk tubuh yang sempurna, yang ada bentuknya, yang tidak sederhana, kompleks ya. Kemudian memiliki bagian tubuh seperti kepala, leher, badan ya, itu ada bagian tubuhnya. Kalau yang avertebrata ada yang tidak
tidak bisa dibedakan mana kepalanya, mana tubuhnya ya. Ada yang seperti itu, ada contohnya amuba dengan bentuk yang seperti itu, yang hanya seperti ini ya, itu tidak bisa dibedakan mana kepala, mana tubuhnya ya. Nah, kalau hewan vertebrata bisa dibedakan. Ada kepalanya, ada badannya, ada lehernya, ada tangannya ya. Oke, lanjut ya. Ada vertebrata, ada hewan apa? Singa, ada apa? Hiu, ada ular. Ular juga ada tulang belakangnya loh ya, yang di punggung di atas. Kemudian ada katak, ada hewan dari bangsa burung ya. Kemudian ada penyu, ada manusia ya. Kita juga masuk ke vertebrata. Kemudian avertebrata, ada cumi, ada gurita, ada laba-laba, itu yang hewan berkaki beruas-ruas ya. Kemudian ada kupu-kupu, ada kepiting, ada apa lagi? Ada ubur-ubur ya, ada semut. Ya, bentar. Kemudian berdasarkan alat gerak dan kegunaannya ya, kita akan bahas pertama dari hewan avertebrata terlebih dahulu ya. Ada 7, ada hewan bersel satu itu contohnya adalah amuba atau amuba ya, atau flagella ya. Nanti kalian akan lebih paham lagi ketika nanti di jenjang berikutnya Bu Yuli, Ustazah akan tampilkan saja gambarnya. Contohnya alat geraknya adalah bulu cambuk atau flagel. Kegunaannya untuk bergerak ke satu sisi. Kemudian hewan berpori porifera ya, itu tidak mempunyai alat gerak. Kemudian hewan berongga tidak mempunyai alat gerak juga. Hewan pipi atau cacing, adanya alat geraknya adalah rambut kaku. Gunanya adalah untuk bergerak mengombak. Kemudian hewan lunak, ada tentakel, cumi, ada kaki ventral bagian perut, ada siput. Kegunaannya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian hewan berkulit duri, ada kaki tabung ya, itu namanya sistem amburakal ya. Itu kalian contohnya bintang laut ya. Siapa yang pernah pegang bintang laut ya, itu kakinya banyak ya, kayak tabung-tabung begitu itu ya. Contoh fungsinya adalah kegunaannya bergerak ke satu sisi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah hewan berkaki beruas-ruas. Ada sayap yang dimiliki oleh kupu-kupu, ada kaki pelompat yang dimiliki oleh kutu, ada hewan berkaki banyak yang dimiliki oleh kaki seribu, ada kaki perenang yang dimiliki oleh kumbang air ya. Kegunaannya adalah untuk terbang, melompat, berjalan dan sesuai dengan kegunaan kaki tersebut ya. Misalkan sayap kupu-kupu berarti untuk terbang ya. Kemudian kaki pelompat kutu berarti untuk melompat ya, dan sebagainya. Lanjut kita ke kegunaan alat gerak hewan dan kegunaannya di hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Ada 5 kelompok, yaitu ada ikan, ada amfibi, ada reptil, ada aves atau burung, ada mamalia ya, hewan menyusui. Ikan, alat geraknya berupa sirip dan ekor, kegunaannya adalah untuk berenang. Kemudian amfibi, alat geraknya, amfibi adalah contohnya katak ya, alat geraknya kaki, kegunaannya untuk melompat dan berenang. Kemudian reptilia, alat geraknya ada otot perut yang dimiliki oleh ular, kemudian kaki oleh cicak, kaki dayung oleh penyu, kegunaannya ular untuk merayap ya, kaki perut oleh ular. Kemudian kaki untuk cicak untuk apa? Merayap. Kemudian berjalan juga, rayap di dinding juga ya. Kemudian ada kaki dayung yang dimiliki oleh penyu, gunanya adalah untuk berenang ya. Yang selanjutnya kelompok hewan aves atau burung, ada sayap yang dimiliki oleh merpati dan burung lainnya. Kemudian ada kaki yang dimiliki oleh ayam. Sayap gunanya untuk terbang dan kaki untuk berjalan. Kemudian ada mamalia ya, hewan menyusui, ada kaki dan sirip ya. Kok sirip Bu? Iya, kaki dimiliki oleh hewan lain seperti kambing, sapi, kucing ya, dan sebagainya. Kalau sirip
ya yang dimiliki oleh paus itu gunanya untuk berenang. Paus itu masuk ke dalam hewan mamalia loh nak, ya bukan ikan, walaupun hidupnya di air. Selanjutnya sudah paham ya sekarang tentang alat gerak dan kegunaannya, ya. Ustazah harap paham. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Kalian bisa isi di situ ada kelompok hewan, ada hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang dengan alat geraknya dan cara bergeraknya, ya. Kita bahas satu persatu. Ada yang kosong, ada isinya. Yang nomor satu adalah ikan. Ikan alat geraknya adalah sirip dan ekor. Cara bergeraknya berenang. Ular alat geraknya apa? Otot perut. Cara bergeraknya adalah merayap. Kodok alat geraknya adalah kaki. Cara bergeraknya melompat dan berenang. Semut alat geraknya kaki. Cara bergeraknya dengan berjalan. Singa alat geraknya kaki. Cara bergeraknya dengan berjalan. Semuanya bisa ya. Pintar ya. Nah, kita sudah selesai membahas tentang organ gerak hewan ya. Tadi sudah dibagi alat geraknya ada 2, alat gerak pasif dan aktif. Kemudian ada pengelompokan hewan, ada hewan avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang dan hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang ya. Nah, kita diciptakan oleh Allah ya, semuanya penciptaan manusia, hewan, semuanya yang ada di dunia ini ada di dalam Al-Qur'an. Seperti alat gerak juga sudah di dalam Al-Qur'an, ada di Quran surat An-Nur ayat 45 yang artinya dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur ya, kita diberikan kaki, diberikan tangan untuk bergerak. Jadi cara bersyukur kita dengan cara merawat dan menjaganya. Baik, alhamdulillah anak soli dan solihah yang semangat hari ini, jangan sampai semangatnya sampai kalah ya. Jadi kita harus tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.